Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita bersama memulai aktivitas hari ini, memulai pekerjaan kita hari ini, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita merendahkan diri kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh dibangunkan. Pagi hari ini kami mengucap syukur karena kasih dan karena penyertaan Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, sebelum kami bersama memulai berbagai macam aktivitas kami ingin memulainya dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau berkati kami semua dimanapun kami berada. Dan biarlah semua pujian penyembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita puji, kita muliakan nama Tuhan dari pujian yang mengatakan dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi,
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah tempat perlindungan kami dan kekuatan kami, sehingga kami menyadari ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini kami membawa hati kami, membawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Sebab kami menyadari bahwa kami hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan, pedoman, penuntun dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Salam, selamat memasuki hari yang baru. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa semoga Bapak Ibu sehat semuanya dan semangat memulai hari ini. Hari ini saya akan membawakan firman yang betul menelan pahit dan manisnya firman. Yohanes 10 ayat 1-11. Saya akan bacakan bagi kita semuanya dari ayat yang ke-9. Di bawah perikop kitab terbuka. Demikian firman Tuhan dalam Wahyu pasal 10 ayat yang ke-9. Lalu aku berkata kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya berikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Salam. Hari ini kita diberikan sebuah firman Tuhan yang menarik sekali, di mana dilihat oleh Yohanes dalam penglihatannya, seorang malaikat memberikan kepadanya sebuah gulungan kitab, dan saat di mulutnya itu tetap manis seperti madu, tetapi di dalam perutnya rasa sakit atau pahit. Nah Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita makan sesuatu berasa demikian? Saat kita makan terasa manis di mulut kita, tetapi setelah di dalam perut ia membuat perut kita terasa mual karena ia berasa pahit. Mungkin kalau kita
menemukan yang seperti itu, mungkin segera kita akan memuntahkannya begitu. Tetapi dalam penglihatan Yohanes di Wahyu pasal 10, ia justru diperintahkan untuk menelannya habis. Nah, seringkali kita memperlakukan firman juga demikian. Kita mungkin menganggap firman itu seperti permen karet misalnya. Kita hanya ingin mengecap manisnya saja. Janji berkatnya, janji pemeliharaannya, janji tuntunannya, janji kesembuhannya, mujizatnya. Namun saat firman itu mulai dicerna dan menuntut kejujuran, menuntut pengakuan dosa, menuntut perubahan hidup kita. Mungkin kita berkata, sindir terus Pak Pendeta. Gitu. Akibatnya kita tidak melihat firman itu sebagai sesuatu yang utuh, yang mengkoreksi perbuatan kita, yang menuntun kita kepada kehidupan yang baru. Nah, Bapak Ibu, ada 3 pengajaran yang diberikan melalui firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 11 tadi. Yang pertama, firman Tuhan itu dinikmati sekaligus menguji kita. Wahyu 10 ayat 10, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis. Firman dapat menjadi teguran yang terasa pahit, yang mengingatkan kita setelah ditelan. Mungkin ia mengoreksi kehidupan kita. Dan kita jangan berpikir bahwa hamba Tuhan yang menyampaikan itu seperti kisah yang pernah kita dengar lelucon. Ada pendeta yang khotbah, lalu ada jemaat yang merasa tersindir gitu. Sekarang ia ada di depan kita gitu. Lalu kemudian jemaat yang tersindir itu mundur di tengah. Tetapi orang yang jahat itu, dia ada di tengah-tengah kita. Lalu jemaat itu mundur ke belakang. Dan sekarang untung dia sudah di belakang kita. Berseru dari belakang, sindir terus Pak Pendeta. Mungkin kita tidak seperti itu. Itu hanya kisah lelucon, tetapi Bapak Ibu tahu bahwa kita seringkali menolak teguran firman itu. Nah, pesan bagi kita dari poin ini adalah jangan hanya menjadi jemaat yang senang mendengar janji-janji berkat, janji-janji yang manis. Tetapi bersiaplah ketika firman itu menegur dosa kita atau menuntut perubahan karakter kita. Sesuatu yang pahit rasanya, tetapi itu sungguh-sungguh untuk mengubah hidup kita. Yang kedua, juga pahitnya perubahan demi terwujudnya damai sejahtera. Ayat 10 bagian B berkata, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Mengapa kerap kali terasa pahit Bapak Ibu dan Saudara? Sisi pahit dari firman yang sering muncul karena tuntutan agar kita berkorban untuk mengikutinya. Dia menuntut pengorbanan kita, menuntut perubahan perilaku kita, supaya kita semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis itu, kita seringkali harus mengesampingkan ego pribadi kita, kenyamanan pribadi kita, atau kelompok kita demi kepentingan bersama. Jadi, jangan pernah merasa kecil hati ketika firman itu menegur kita dengan caranya, baik melalui hamba Tuhan, melalui rema yang mungkin kita baca sendiri. Dan apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Terimalah sisi pahit yang dari ketaatan sebagai bagian dari proses Tuhan, memurnikan hidup kita untuk menjadi pembawa damai sejati. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara,
firman yang dicerna harus diberitakan. Wahyu 10 ayat 11 tadi berkata, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Yohanes tidak disuruh Tuhan makan kitab itu untuk menjadi kenyang sendiri. Setelah ia merasakan manis dan pahitnya, dia diutus kembali untuk bersaksi. Nah, tantangan kita adalah menjadi kitab yang terbuka di tengah dunia ini. Firman yang sudah kita cerna harus terpancar melalui integritas diri kita, hidup kita, dan dalam hubungan kita kepada sesama. Kita tidak memandang perbedaan antara satu dengan yang lain, tapi kita mengasihi semuanya seperti kita mengasihi Tuhan. Terlebih lagi kita juga mengasihi sesama. Jadilah hidup kita kesaksian yang benar-benar hidup, yang dilihat orang dari buahnya, dilihat orang dari apa yang kita lakukan. Biarlah dunia melihat bahwa meskipun melakukan kehendak Tuhan itu sulit, kalau dalam bahasa Alkitab ini tadi pahit, tetapi hasil akhirnya adalah kemuliaan bagi nama Tuhan dan bagi semua orang. Bapak, Ibu, Saudara, firman Allah baru berdampak maksimal apabila kita bersedia menerima kedua sisinya. Jangan muntahkan pahitnya, yaitu ketaatan terhadap firman itu, yaitu kebenaran dan kasih. Karena di sanalah letak kekuatan transformasi hidup kita. Kita juga jangan hanya ingin manisnya, tetapi kita juga harus mengolah keduanya menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita jalani hidup kita, baik hari ini maupun di masa-masa yang akan datang bersama dengan keluarga kita. Kita harus saling hidup dalam firman, sehingga kita bisa membangun komunitas gereja kecil di dalam rumah kita. Karena saya percaya bahwa gereja yang kuat lahir dari jemaat yang kuat. Iman yang teguh lahir dari keluarga inti yang terus-menerus dilakukan. Oleh karena itu, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tetap memuji Tuhan bersama dengan saudaranya. Ajak anak, istri, suami untuk memuji Tuhan bersama. Supaya keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang Kristen yang penuh dengan ketaatan, kudus, dan berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami mendengarkannya dan belajar bahwa kami harus menerima kedua sisi dari firman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Baik manis maupun pahitnya harus kami terima dengan perasaan yang sama. Perasaan yang sungguh yakin bahwa Tuhan beserta dengan kami. Berkatilah para jemaat-Mu, orang-orang percaya yang hari ini akan melakukan tugas tanggung jawab yaannya dan ritme dalam keluarganya. Biarlah kiranya mereka senantiasa mendapat sehat. Hamba juga berdoa bagi orang-orang yang belum percaya dengan Yesus. Biarlah mereka boleh dijamah oleh Tuhan. Datang, menyerahkan diri, belajar firman. Dan mereka pun memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa membagikan link YouTube ini kepada rekan-rekan, saudara, grup-grup baik orang yang percaya maupun yang belum percaya Yesus. Sehingga kita sama-sama dikuatkan. Karena hidup kita hanya bisa terpuaskan apabila kita mengenal Tuhan. Dan itulah tujuan kami membuat channel YouTube ini, untuk membantu Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah dan juga mendapatkan penyegaran melalui firman Tuhan. Dan jangan lupa dukung juga dengan mensubscribe YouTube ini sehingga dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi bangsa. Tuhan memberkati. Amin.